Kenapa di gereja Katolik nggak pakai drum atau alat band saat misa? Musik liturgi, gaya saja atau ada aturannya? Salve saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Pernah nggak sih kamu ikut misa dan merasa musiknya beda banget dengan ibadat di tempat lain? Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak juga yang bertanya, kenapa sih di gereja Katolik nggak pakai drum atau alat musik modern lainnya pas misa? Kenapa lagu-lagunya terkesan tenang dan nggak sembarangan? Yuk, kita bahas alasan teologis, biblis, dan sejarahnya secara sederhana. Musik liturgi. Bukan sekadar suara, tapi doa dalam gereja Katolik. Musik dalam liturgi bukan hiburan. Musik adalah bagian dari doa dan kurban rohani umat. Makanya musik yang dipakai bukan sekadar enak didengar, tapi harus mendukung suasana doa, kekudusan, dan perayaan iman. Dasar biblis, musik dalam ibadat perjanjian lama. Dalam kitab suci, musik sudah jadi bagian penting ibadat. Pujilah dia dengan bunyi sangkakala, puji dengan gambus dan kecapi. Segala yang bernafas pujilah Tuhan. Mazmur 150, 3-6. Namun, ada aturan dalam ibadat Yahudi mengenai kapan dan bagaimana alat musik digunakan, terutama di Bait Allah. Gereja meneruskan semangat ini bahwa musik harus membantu umat masuk dalam suasana kudus, bukan menciptakan suasana konser atau hura-hura. Kenapa pipa organ pipa? Organ pipa disebut sebagai alat musik liturgi tradisional oleh gereja. Dalam dokumen Sacrosanctum Concilium, Konsili Vatikan II, artikel 120, gereja menganggap organ pipa memiliki tempat yang istimewa dalam liturgi karena dapat menambah kemegahan upacara dan mengangkat hati kepada Allah. Organ pipa menghasilkan suara yang agung dan lembut, membantu umat merenung, bukan berjingkrak. Kenapa tidak drum, gitar listrik, atau keyboard? Bukan berarti dilarang total ya, tapi gereja mengatur penggunaannya secara bijak agar tidak mendistraksi umat dari makna misa, tidak mengubah nuansa sakral jadi pertunjukan, tidak memecah kekhusyukan dan rasa hormat drum atau alat band, umumnya menciptakan nuansa yang cocok untuk konser atau pesta, bukan suasana kurban dan adorasi. Lagu liturgi harus sesuai dengan liturgi. Lagu yang digunakan harus sesuai dengan bagian liturgi, misalnya, Tuhan kasihanilah, Gloria, kemuliaan, Sanctus, kudus, Agnus Dei, anak domba Allah. Menurut instruksi Musikam Sacram 1967, lagu liturgi harus bersumber dari kitab suci atau teks liturgi gereja dan selaras dengan suasana perayaan. Tidak sembarang lagu rohani boleh masuk ke dalam misa. Bolehkah memakai lagu sekuler atau lagu pop rohani? Jawabannya, tidak boleh, jika tidak sesuai konteks liturgi. Lagu pop rohani atau lagu sekuler, walau punya pesan positif, tidak memiliki struktur dan makna teologis liturgi, serta bisa mengganggu kesatuan perayaan Ekaristi. Dalam ibadat non-liturgis, misalnya doa lingkungan atau rekoleksi, penggunaannya lebih lentur, tapi tetap harus menghormati kekudusan suasana. Apa kata katekismus dan dokumen gereja? KGK 1157, musik liturgi harus memiliki keindahan, mengekspresikan doa, partisipasi umat, dan menyemangati penghayatan rohani. Sacrosanctum Concilium 112-121. Musik dalam liturgi harus mengarah pada kemuliaan Allah dan pengudusan umat. Instruksi Redemptionis Sacramentum 2004 mengingatkan agar perayaan liturgi tidak dijadikan tempat kreasi bebas dalam memilih lagu atau alat musik. Tujuan akhir, supaya kita masuk dalam misteri kudus gereja tidak anti musik modern. Tapi dalam konteks misa, tujuannya bukan hiburan atau ekspresi diri, melainkan mengantar umat pada misteri Kristus. Menumbuhkan kekhusyukan dan rasa takjub akan kehadiran Allah. Memelihara kesatuan, bukan preferensi pribadi.
Jadi, saudara-saudariku terkasih, musik dalam misa bukan soal selera atau tren, tapi soal kesetiaan pada liturgi dan hormat kepada hadirat Allah. Kalau kita datang ke pesta Tuhan, pantaslah kita membawa nyanyian yang bukan asal, tapi nyanyian yang menguduskan, bukan menghibur semata. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian baru, karena Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib.